Sahabat hikmah, ketika tas maupun pakaian dan celana kalian rusak atau sobek, pastinya kita mencari sosok yang satu ini. Ya, dialah tukang jahit. Di daerah Bantul, Yogyakarta, terdapat penjahit yang berbeda dengan penjahit pada umumnya. Dialah Pak Jumardi. Ia merupakan seorang penyandang disabilitas. Sejak lahir, Bapak sudah tidak mempunyai telapak kaki dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Di usianya yang telah menginjak 48 tahun, Pak Jumardi masih aktif menerima perbaikan celana, pakaian maupun tas. Menjahit menjadi rutinitas Pak Jumardi setiap harinya. Selain menjahit, Bapak juga membuat beraneka macam tas, dari tas makeup sampai tas jinjing wanita. Siapa sangka tas-tas cantik ini merupakan hasil dari keterampilan tangan Pak Jumardi. Awalnya Bapak ikut usaha tas orang lain, sampai akhirnya ia belajar dari awal dan mulai mencoba membuat tas makeupnya sendiri. Saya dulu ikut orang kerja, dulu belajar dari awal. Setiap pagi, Pak Jumardi berangkat dari rumahnya, sebuah rumah kecil yang terletak di wilayah Bantul, Yogyakarta. Semua usaha yang ia lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Istri saya itu sakit kanker payudara, sudah kurang lebih 5 tahunan. Bapak Jumardi berjualan tas makeup buatannya di sekitar daerah Banguntapan. Ia biasa berjualan dengan membawa tas besar yang berisi tas makeup. Dengan jalan yang pincang, Bapak berkeliling dari satu kampung ke kampung lain, berharap ada yang membeli barang dagangannya. Bapak Jumardi berjualan memang tanpa menggunakan alas kaki seperti sandal maupun sepatu. Bukan untuk mengharap iba dan rasa kasihan, melainkan karena keterbatasan fisik yang dimiliki, sehingga Bapak tidak bisa menggunakan alas kaki jenis apapun. Hal inilah yang menjadi kesulitan tersendiri bagi Pak Jumardi, apalagi ketika cuaca sedang panas dan harus melewati jalanan aspal. Tak jarang kaki Bapak terasa sangat panas dan sakit ketika sedang berjalan. Belum lagi ada batu maupun kerikil yang tidak sengaja terinjak oleh Bapak. Ya kalau situasi panas itu kan nggak pakai alas kaki ya, itu panas, sakit. Jadi takut untuk berjalan di jalan aspalan, itu kesulitan saya. Melihat tasnya belum ada satupun yang terjual, akhirnya Pak Sumardi mencari tempat keramaian maupun daerah-daerah wisata di Yogyakarta. Seperti di Jalan Malioboro maupun di sekitar Benteng Vredenburg. Dari Malioboro jarak kurang lebih 15 kilo. Kadang di tempat hiburan jual tasnya. Apapun Bapak lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Jarak yang jauh tidak menjadi halangan untuk Bapak mencari nafkah. Bapak berharap di tempat ramai ada yang membeli tas makeup buatannya. Namun apa daya, harapan tidak seindah kenyataan. Bukannya mendapatkan pembeli, malah penolakan dan kekecewaan yang Bapak dapatkan. Sahabat hikmah, ada banyak sahabat Nabi SAW penyandang disabilitas. Ada juga yang memiliki fisik yang lemah. Seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud. Namun beliau menolak untuk menyerah. Seorang pengembala yang sangat jujur menolak menjual susu kambing-kambing gembalaannya karena bukan miliknya. Dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia tetap bekerja dan menuntut ilmu. Keahlian-keahlian tetap dia gali, dan bagaimana itu memberikan manfaat bagi manusia. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke atas pohon kurma, dan para sahabat melihat betisnya yang tersingkap sangat kurus. Para sahabat menertawakan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud di mizan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kadang kita meremehkan manusia karena keterbatasan-keterbatasannya, tetapi Allah punya standar yang berbeda dengan standar manusia. Raut lelah terpancar di wajah Bapak Jumardi. Namun Bapak tetap melanjutkan berjualan keliling.
Walaupun kesulitan dan rintangan seolah silih berganti datang, ketika sedang berjualan, Pak Jumardi merasakan pengalaman pahit. Ia pernah diusir ketika berjualan tas. Pak Jumardi hanya ingin mencari rezeki di tempat ini, namun diminta pergi dan diusir tanpa alasan yang jelas. Bapaknya ngapain di sini? Istirahat. Jangan jual di sini, pergi sana. Ya. Mau ya Pak? Jangan jualan di sini, ini toko saya. Oh ya Udah, Pak. pergi ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh ya Pak. Ya Pak. Waktu itu di kota saya jualan tas. Di situ kan ada security-nya. Saya diusir, katanya disuruh jualan di luar, nggak boleh di dalam. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Pak Jumardi tidak dendam ataupun marah. Ia tetap bersabar dan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melewati ujian yang dihadapinya. Sudah hampir sore hari, tas buatan Bapak belum laku sama sekali. Pak Jumardi pun tidak patah arang. Ia terus berikhtiar mencari pembeli. Alhamdulillah, usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, ada yang membutuhkan tas makeup. Ibu ini pun membeli tas buatan Pak Jumardi. Kalau hasil tasnya tuh bagus, jahitannya rapi, terus praktis juga. Kalau buat make up itu, buat tempat make up ringkas itu loh, dibawa kemana praktis. Terus kalau yang apa itu tadi tempat itunya itu juga bagus, praktis. Kalau ditaruh di atas meja itu bagus. Alhamdulillah, hari ini ada tas makeup yang terjual. Namun tidak setiap hari Bapak bisa mendapatkan pembeli. Hal ini membuat penghasilan Bapak tidak menentu, tergantung tas makeup yang terjual. Namun Bapak tidak pernah mengeluh, baik besar maupun kecil. Pak Jumardi tetap mensyukuri rezeki yang didapat. Ya tetap semangat lah, gimana lagi, rezeki kan memang segitu, gimana lagi kalau nggak mau menerima, ya terima aja apa dapatnya. Kalau nggak dapat ya mungkin belum rezekinya. Walaupun dalam kondisi sakit, istri Pak Jumardi tetap setia membantu suaminya membuat tas makeup. Awalnya, Bapak akan memotong karton tebal yang akan dijadikan alas untuk tas makeup. Setelah dipotong lebih kecil, Ibu akan membentuk pola pada karton yang sudah dipotong. Selanjutnya, Bapak akan menggunting mengikuti polanya. Setelah itu, barulah ditempel dengan lem. Kalau sudah membentuk kotak seperti ini, selanjutnya ditempel dengan kain perca, lalu dilapisi kulit sintetis. Setelah resleting dijahit rapi, barulah tas makeup ini siap untuk dijual. Mengandalkan dari penjualan tas makeup dan servis tas saja tidaklah mencukupi. Bapak Jumardi harus mencari cara untuk dapat menambah penghasilannya. Apapun Bapak lakukan untuk kesembuhan istrinya. Ketika tas tidak kunjung laku terjual, Bapak melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek pangkalan. Ya itu saya benar ngojek. Di saat nggak punya kerjaan saya ngojek untuk mencukupi kebutuhan. Soal pendapatan ya juga nggak pasti. Tidak mempunyai telapak kaki, awalnya Pak Jumardi mengalami kesulitan dalam mengganti gigi motor maupun mengendarai motor dengan lancar. Akhirnya, lambat laun ia mulai terbiasa dan tidak kesulitan lagi. Karena Bapak menggunakan sepeda motor tua, ada saja kesulitan yang Bapak hadapi. Tidak heran bila motornya sering rusak dan mogok di tengah jalan. Namun apa daya, keterbatasan fisik yang dimilikinya membuatnya tidak mampu memperbaiki motor. Akhirnya, dengan susah payah, Pak Jumardi pun mendorong motornya sampai menemukan bengkel. Ya mogoknya itu mungkin mesinnya atau apanya itu, kadang businya saya nggak tahu. Terus saya bawa ke bengkel, saya dorong. Walaupun menggunakan sepeda motor tua dan memiliki keterbatasan fisik, namun ada saja yang memakai jasa Pak Sumardi sebagai tukang ojek. Bahkan, Bapak sudah memiliki pelanggan tetap. Biasanya sih ke sekolah gitu, terus pulang nanti dia dipanggil gitu.
Harganya juga murah, terus bawaannya juga enak sih. Sepulang dari mengojek, walaupun dalam kondisi lelah setelah berjualan, Pak Jumardi dengan ikhlas dan setia merawat istrinya yang sedang sakit kanker payudara. Sadar akan mahalnya obat-obatan yang dibutuhkan, Pak Jumardi pun mencari alternatif dengan obat-obatan herbal. Kadang daun jeruk-jerukan, kadang daun filsat. Itu saya rebus, terus saya minumkan ke istri saya. Tanaman ciplukan merupakan tanaman yang mudah ditemukan di ladang. Dalam daun ciplukan mengandung senyawa visalin dan witanolit yang mempunyai sifat anti kanker, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Cara membuatnya pun cukup mudah. Daun ciplukan dan daun sirsak direbus dengan air secukupnya. Nah, rebusan air inilah yang dikonsumsi oleh pengidap kanker payudara. Walaupun sel kanker payudaranya belum sepenuhnya hilang, namun dengan mengkonsumsi air rebusan daun herbal ini dapat sedikit mengurangi rasa nyeri di bagian dada. Alhamdulillah, berkat kerja keras Bapak, usahanya semakin membuahkan hasil. Sekarang Pak Jumardi tidak hanya membuat tas makeup saja, namun sudah mulai bervariasi. Dari tas jinjing kecil sampai tempat menyimpan botol air minum. Tas makeup buatan Bapak semakin banyak diminati. Bahkan sekarang Pak Jumardi sudah jarang berjualan keliling. Barang dagangan Bapak sudah mulai dititipkan di tempat oleh-oleh Yogyakarta maupun toko souvenir. Ya, alhamdulillah bisa cukup untuk keluarga, kebutuhan sehari-hari daripada saya jualan di jalan. Sesibuk apapun Pak Jumardi mencari nafkah, namun Bapak tidak pernah lupa dengan sang pemberi rezeki. Walaupun di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki Bapak, tidak membuat Pak Jumardi lalai akan kewajibannya sebagai muslim, yaitu sholat 5 waktu. Tak lupa doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri yang dicintainya diangkat penyakit kankernya dan dilapangkan rezeki untuk ia dan keluarganya.